Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Robertus Aditya, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, dengan NIM 210601171400082 dengan nomor urut absen 107. Di sini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi beserta contoh pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang terjadi di lingkungan sekitar rumah saya maupun pengalaman pribadi saya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah matrikulasi etika profesi yang diampu oleh Bapak Sumardi. Pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika profesi. Etika profesi merupakan perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan cara melaksanakan nilai etika dalam lingkungan kerja, atau lebih singkatnya panduan melaksanakan profesionalisme dalam dunia kerja. Prinsip etika profesi itu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan komitmen memberikan yang terbaik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan adalah etika kita bersikap netral, adil, dan tidak memihak manapun. Lalu yang ketiga adalah otonomi. Otonomi merupakan kebebasan mengembangkan profesi tersebut, kreativitas maupun berinovasi untuk kepentingan masyarakat maupun pemegang profesi. Lalu yang terakhir adalah integritas moral, yaitu adalah etika untuk menjaga nama baik, citra dan keluhuran serta kehormatan dari profesi tersebut. Nah, pelanggaran etika profesi itu dapat terjadi karena adanya kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab profesi tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat mengancam keselamatan dan keamanan daripada masyarakat dan petugas yang akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, untuk contoh dari pelanggaran etika profesi akan saya bahas di video berikut. Contoh pelanggaran yang pertama adalah jaringan distribusi tenaga listrik yang tidak aman. Tidak aman yang dimaksud itu adalah adanya ranting pohon yang mengenai kabel atau kawat penghantar. Ini dapat menyebabkan terjadinya hubung singkat dan timbulnya percikan api yang beresiko terjadinya kebakaran. Nah, seharusnya dari pihak PLN maupun dari pemerintah itu mengadakan pemangkasan pohon-pohon yang sudah melengkung atau sudah mengenai daripada jaringan distribusi tenaga listrik tersebut, sehingga mengurangi resiko terjadinya hubung singkat dan percikan api yang menyebabkan kebakaran. Contoh pelanggaran yang kedua adalah penyebar luasan data-data perusahaan seperti one-line diagram pembangkit listrik tenaga gas, data operasional pembangkit, serta data-data penting lainnya. Contoh pelanggaran yang ketiga adalah mengambil dan menggunakan alat ukur pada tempat kerja untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil multimeter, obeng, solder, tenol, dan sebagainya untuk mengukur alat elektronik yang ada di rumah. Oke, sekian video etika profesi beserta contoh pelanggaran etika profesi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi diri saya pribadi maupun kalian yang menonton.
Dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu.